Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. Khususan sahibu hadha tafsir bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب afala yashkurun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Kita sambung kajian tafsir kita daripada pembacaan tafsir surat Yasin, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di ayat ke-69. Ayat ke-69 yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin." Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-69 dari surat Yasin mengatakan bahwasannya wa ma 'allamnahu, kami tidak pernah mengajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ra, untuk mengarang sebuah syair. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW jangankan syair, Nabi itu seperti yang kita ketahui sifatnya adalah An-Nabiyul Ummi. An-Nabiyul Ummi. Dan sifat ini sudah tertulis di kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Di Taurat, di Injil, itu termasuk sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah An-Nabiyul Ummi. Nabi yang ummi. Apa ummi itu? Ummi itu alladzi la yaqra wa la yaktub. Adalah yang tidak bisa menulis dan membaca. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Tidak bisa nulis. Makanya tidak ada riwayat atau catatan sejarah yang menabadikan tulisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah nulis. Surat-surat yang sampai sekarang ada di museum-museum, seperti di Museum Turki ada surat bekas Nabi ngirim ke raja sini, ke raja situ. Itu semua suratnya ditulis sama sahabat. Wahyu ketika turun ditulis sama sahabat. Nabi tidak bisa menulis. Membaca juga tidak bisa. Jadi misalkan ada kitab di depan Nabi tidak bisa baca. Tidak bisa membaca.
Nah, cuman tidak bisa menulis dan membacanya Nabi adalah sebuah mukjizat untuk beliau. Jadi tidak bisa nulis dan bacanya saja, itu mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berarti malas dulu ya, tidak belajar kan gitu. Termasuk sifat yang kurang baik, tidak sempurna, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca. Untuk Nabi Muhammad mukjizat. Jadi betulan tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ketika Nabi besar Muhammad SAW sedang mengadakan perjanjian dengan musyrikin Mekah di tahun ke-6 Hijriah di tempat yang bernama Hudaybiyah. Terkenal kejadian tersebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Sahabat atau lebih tepatnya pada saat itu yang menulis adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Perjanjian Nabi dengan musyrikin Mekah. Sayyidina Ali nulis. Yang beliau tulis, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan musyrikin Mekah. Sebutkan perjanjiannya apa saja persyaratannya sampai akhir. Ketika utusan orang musyrikin Mekah membaca perjanjian tersebut di hadapan Nabi, ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Kata dia, kalau kami yakini kau utusan Allah, tidak kami perangi kamu, wahai Muhammad. Tidak setuju dengan tulisan Muhammad utusan Allah. Hapus ini, ganti Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad Rasulullah. Kalau kami yakini kau adalah utusan Allah, maka kami tidak akan perangi kamu. Kata Nabi, sudah, hapus. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapusnya. Tidak sanggup Sayyidina Ali, hapus Rasulullah. Tidak galak Sayyidina Ali. Tetap, biarlah ya Rasulullah. Kita berkeras. Akhirnya kata Nabi Muhammad, mana? Kasih tahu aku. Tunjukkan kepadaku di mana letak Rasulullah. Biar aku yang hapus. Akhirnya sama sahabat ditunjukkan, ini ya Rasulullah. Tulisan Rasulullah dihapus sendiri sama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi rahmat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi minta tunjukkan mana tulisan Rasulullah. Sehingga biar bisa aku hapus. Dia bisa baca jadi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi tidak bisa baca dan nulis adalah mukjizat untuk beliau. Ya, Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah beliau mengatakan, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Cukup bagimu ya Rasulullah satu kemuliaan bahwasanya ketika kamu tidak bisa membaca dan menulis, itu adalah mukjizat dari Allah untuk diri. Jadi bisa baca dan bisa tulis. Apalagi mengarang sebuah syair. Makanya sama Allah dikatakan di sini, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad untuk mengarang sebuah syair. Kenapa ini ayat turun? Karena termasuk daripada tuduhan musyrikin Mekah bahwasannya Nabi ini adalah penyair. Mereka itu kan bingung, ingin nuduh Nabi ini apa. Ketika mereka menuduh Nabi penyair, maka ayat ini ada kaitannya dengan awal dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada kaitannya. Allah di surat Yasin ini ingin menetapkan bahwasannya Al-Quran itu dari Allah dan Nabi adalah utusan Allah. Maka di tengah-tengah ayat itu sering kembali lagi ke pembahasan tersebut. Allah sebutkan lagi dalil bahwasannya Al-Quran itu betul min indillah, bukan karangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tumbuh di depan kalian. Kalian tahu betul pertumbuhan Nabi besar Muhammad. Bagaimana Nabi besar, dengan siapa Nabi berteman, apa saja yang suka dilakukan sama Nabi Muhammad. Tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad belajar. Nabi tidak pernah belajar. Tidak pernah berguru. Jadi ketika mereka mengatakan yang diucapkan Muhammad, yang dibawa oleh Muhammad adalah syair,
itu sebetulnya mereka pun ragu dengan ucapan tersebut. Mereka ragu. Kenapa mereka ragu? Karena mereka tahu betul apa itu syair. Orang-orang jahiliyah, orang Arab yang hidup di zaman Nabi pada saat itu adalah orang yang zaman yang sastranya paling tinggi, di level tertinggi. Ulama mengatakan tidak ada satu zaman, satu era, satu abad yang level sastranya lebih tinggi daripada di zaman yang di zaman tersebut diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi mereka pada puncak sastra. Orang-orang Arab yang pada saat itu diturunkan Al-Quranul Karim. Mereka ngerti syair dengan bagian-bagiannya. Mereka ngerti ilmu sastra. Mereka ngerti al-khitabah. Apa itu khutbah. Ngerti semua. Maka tuduhan mereka bahwasanya Nabi yang diucapkan Nabi adalah sebuah syair. Itu tuduhan palsu dan mereka yakin itu palsu. Mereka tahu itu bohong. Nah ini bukti bahwasanya hidayat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bingung. Makanya pernah mereka ngirim beberapa pembesar musyrikin Mekah untuk duduk menghadap Nabi Muhammad SAW. Mereka kirim Utbah, mereka kirim Walid. Ini pembesar-pembesar Mekah. Utbah ketika dikirim sama mereka untuk menghadap Nabi, macam-macam lah Utbah ngomong. Kata Nabi, sudah selesai wahai Utbah, sudah wahai Muhammad. Nah, sekarang dengar jawabanku. Nabi dah jawab panjang-panjang, Nabi bacakan Al-Quranul Karim. Ketika Nabi bacakan Al-Quran dari awal surat Fussilat sampai ada sajdatul tilawah, Nabi sujud, Utbah bengong, tidak bisa jawab. Habis dengar Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad, bengong, tidak bisa jawab. Tidak keluar satu kata pun dari Utbah setelah mendengar Nabi baca Al-Quran. Akhirnya Utbah keluar, kembali ke Darun Nadwah, tempat base camp mereka kalau ngumpul. Ada Abu Jahal grup di situ. Kata Utbah, wahai pembesar kota Mekah, aku ini orang paling ngerti dengan syair. Aku kuasai. Ini dicatat sama ulama dalam kitab sejarah. Aku kuasai semua udah tentang syair itu. Rojasnya, kofiyahnya, semua aku tahu. Demi Allah, yang diucapkan Muhammad bukan syair. Ini kesaksian musuh Nabi. Musyrik dia. Tapi karena habis mendengarkan Al-Quran Al-Karim, tidak sanggup untuk berbohong. Demi Allah, yang dia ucapkan bukan syair. Demi Allah, yang dia ucapkan maknanya dalam dan akan mempunyai peran yang begitu besar di muka bumi ini. Maka biarkan Muhammad, wahai kaumku, jangan ganggu. Setelah mendengar Al-Quran, Walid juga begitu. Cuma tetap hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Utbah, Walid, Abu Jahal suka dengar Al-Quran. Diriwayatkan sama ulama dalam kitab sejarah, Nabi itu kalau sholat malam banyak yang nguping, pengen dengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka gengsi, tidak mau depan-depan orang. Jadi malam-malam mereka nutup muka, mendekati rumah Nabi. Nguping, pengen dengar bacaan Quran, menikmati mereka. Karena mereka mereka menguasai sastra. Siapa yang paling menikmati Al-Quran? Orang yang menguasai sastra Arab. Jadi kalau kita pengen betul-betul maksimal menikmati Al-Quran, harus belajar sastra Arab. Disitulah kita akan menikmati Al-Quranul Karim. Susunan katanya, pergantian fiilnya, kosa katanya. Di sini Allah pakai ini, di situ Allah. Itu luar biasa. Makanya mereka orang yang paling menikmati mendengar bacaan Al-Quran. Gengsi di siang bolong,
Di depan umum, malam-malam mereka rela nguping bacaan Nabi Muhammad SAW. Kadang tanpa disengaja ketemu dengan kawannya. Misalkan Abu Jahal yang nguping, nggak tahu udah ada kawannya, akhirnya malu jadi ketahuan suka nguping bacaan Nabi Muhammad SAW. Mereka menikmati, mereka yakin itu bukan syair, mereka yakin itu bukan karangan Nabi Muhammad, karena Nabi tidak tahu syair, Nabi tidak bisa mengarang, tapi tetap mereka tidak mau masuk Islam. Ini bukti bahwasanya hidayat berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh sahabat yang lain, orang yang juga sama dengan mereka di awal Islam memusuhi Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa, 5 tahun musuhi Nabi. 5 tahun jadi musuh besar Islam. 5 tahun beliau menyiksa yang masuk Islam dari kabilahnya. Disiksa sama Sayyidina Umar. Kalau ketahuan dari kabilahnya ada yang masuk Islam, itu disiksa sama beliau. Ketika mendengar 20 atau 15 ayat tanpa disengaja dari surat Thaha, tersentuh hatinya masuk ke dalam agama Islam. Yang tadinya keluar dari rumahnya pada hari itu ingin membunuh Nabi Muhammad, bawa pedang udah. Kata Sayyidina Umar, biarlah aku bunuh Muhammad, habis itu aku dibunuh, tidak apa-apa. Yang penting Muhammad terbunuh. Udah saking pegalnya dengan dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya ketemu di tengah jalan dengan temannya, kata temannya, kenapa kau repot-repot wahai Umar mau bunuh Muhammad? Adikmu, saudarimu, dan suaminya udah masuk Islam. Urusi dulu itu keluargamu. Wah, murka luar biasa. Pulang ke rumah adiknya, mau ngetuk pintu, dengar Al-Quran. Karena masih emosi, dipukul adiknya. Ditampar sama Sayyidina Umar. Sampai berdarah mukanya. Akhirnya baru di situ lunak. Ketika lunak penasaran, apa yang tadi kamu baca? Bacakan. Dibaca sama adiknya. Dilihat sama Sayyidina Umar. 15 ayat, menangis, tersentuh, langsung masuk ke dalam agama Islam. Drastis perubahannya itu luar biasa. Hanya mendengar 15 ayat. Selama ini tidak pernah dengar Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab selama ini memusuhi Islam karena tidak pernah mendengar Al-Quran. Selama 5 tahun. Ketika dengar 15 ayat, masuk Islam. Langsung datang ke Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang paling cemburu terhadap Nabi Muhammad SAW. Cuma dengar 15 ayat. Nah ini dapat hidayat dari Allah. Nah, jadi di sini, masyaallah hadirin, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasannya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair. Wa ma yanbaghilah. Dan Muhammad tidak boleh untuk mempelajari tentang syair. Memang syair dijauhi sama Allah dari Nabi Muhammad. Bukan artinya syair itu jelek. Tidak. Jadi kalau syair dibandingkan dengan Al-Quran, iya, syair tidak ada apa-apanya. Tapi bukan artinya syair tidak bagus, tidak jelek. Syair itu, kata ulama, tergantung. Tergantung syairnya. Kalau syairnya bagus, syairnya baik, isinya, kandungannya bermakna, kandungannya berakhlak, berarti syair ini syair yang bagus. Tapi kalau syair tadi mencaci orang, buka aurat orang, membuka kemaluan orang, maksudnya malu-malui wong, itu kan termasuk senjata syair di zaman jahiliyah. Berarti syairnya syair jelek. Bahkan syair ini kadang lebih mengena, lebih melukai daripada senjata. Syair untuk zaman dulu lebih melukai daripada senjata. Diriwayatkan di salah satu peperangan, Nabi besar Muhammad SAW itu di hadapan beliau
ada penyair. Jadi Nabi lagi jalan, di tengah jalan ingin memerangi musyrikin Mekah. Di depan kendaraan Nabi ada sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, terkenal. Hasan bin Thabit adalah penyair Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal umurnya 120 tahun. 60 tahun hidup di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Nah, jadi ketika beliau masuk Islam, umurnya 60 tahun. Hasan bin Thabit. Hidup lagi masih 60 tahun. Penyair terkenal. Nah, dia di depan Nabi, di depan kendaraan Nabi, dia yang megang tali onta Nabi. Sambil mengucapkan, mengutarakan syair-syair yang beliau karang. Sama Sayyidina Umar, pertama ingin di stop. Hasan, bagaimana kamu berani baca syair di depan Nabi? Dikira Sayyidina Umar syair itu semuanya jelek. Dikira Sayyidina Umar syair itu semuanya tidak bagus. Maka tidak boleh dibaca di depan Nabi Muhammad. Akhirnya sama Nabi, biarkan wahai Umar. Jangan kau putus, jangan kau suruh Hasan memutus syairnya. Lanjutkan Hasan. Waruhul Kudus ma'ak. Kata Nabi, lanjutkan Hasan, Jibril bersamamu. Jibril bersamamu. Jadi bukan hanya diikrar sama Nabi Muhammad, bahkan dikuatkan sama Nabi Muhammad, Jibril bersamamu wahai Hasan. Dan Nabi katakan, wahai Umar, syair ini lebih melukai mereka musuh-musuh Allah terkadang daripada senjata. Lebih mengena, lebih nyakitkan syair daripada senjata. Kenapa bisa begitu? Kalau senjata melukai, lukanya bisa sembuh. Tapi kalau syair sudah diucapkan, sudah membodoh-bodohi mereka, syair tadi akan diabadikan. Maka tidak bisa ditutup luka tersebut. Syair kan diabadikan. Maka syair Hasan bin Thabit ada satu kitab khusus, diwan, mengumpulkan syair-syair Hasan bin Thabit. Isinya pujian untuk Nabi Muhammad. Walaupun sebelum Islam, syair itu makin bagus, pengen bagus syair, yang paling bohong. Itu syair. Maka ketika masuk Islam, Hasan di awal-awal Islam, mengira syair itu tidak bagus, akhirnya tidak pernah ngarang syair lagi. Kata Nabi, Hasan, kau kan penyair. Kamu tidak pernah ngarang syair setelah masuk Islam. Kata Hasan, ya Rasulullah, syair itu pengen bagus, ya harus pintar-pintar bohong. Syair itu kan pujian. Ketika penyair memuji seorang raja, tidak mungkin dia muji raja apa adanya. Wahai raja, kau itu misalkan hitam, kau itu jahat, tidak mungkin. Pasti kamu itu paling ganteng, kamu itu paling adil, padahal paling zolim ini raja. Kamu itu paling dermawan, wah macam-macam. Biar syairnya bagus, maka harus pintar-pintar bohong. Maka ada pepatah yang mengatakan, a'dabu asyair akzabuhu. Paling bagusnya syair adalah yang dikarang oleh orang yang paling pintar bohong. Berarti itu paling bagusnya syair. Nah, tapi akhirnya diarahkan sama Nabi Muhammad. Syair yang bohong tidak bagus. Syair yang suka buka aurat orang lain tidak bagus. Tapi syair untuk memuji agama Allah. Syair untuk memuji Nabi besar Muhammad. Syair untuk berdakwah. Syair untuk menghujat musuh-musuh Allah itu bagus. Nah, dari situ akhirnya Hasan mulai kembali mengarang syair. Di awal Islam, ketika baru masuk Islam, Hasan tidak berani mengarang syair, takut. Akhirnya diarahkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bukan hanya punya satu penyair. Sahabat Nabi ada yang bernama Abdullah bin Rawah, sama suka mengungkapkan syairnya di hadapan Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik, sama penyair, banyak pujiannya untuk Nabi Muhammad. Abu Talib, bahkan Abu Talib paman Nabi,
punya syair pujian untuk Nabi Muhammad. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi punya syair. Dan syair-syair mereka ini dibacakan di depan Nabi Muhammad. Nah ini dalil Pak, bahwasanya qasidah yang kita baca itu tidak bid'ah. Kenapa tidak bid'ah? Karena dari zaman sahabat sudah banyak yang mengutarakan qasidahnya di hadapan Nabi Muhammad. Pujian untuk Nabi Muhammad. Tidak berlebihan. Karena kelompok sebelah yang suka membid'ahkan qasidah-qasidah itu mengatakan berlebihan kamu nih. Maulid nak sampai 40 malam misalkan. Acara maulid berjam-jam. Berlebihan. Qasidah sampai 2 jam. Berlebihan. Itu orang yang tidak baca sejarah. Ketika, tidak usah panjang-panjang, ketika dia ngomong berlebihan untuk Nabi Muhammad, ini berarti kemungkinan satu, dia tidak baca sejarah, atau hatinya memang mahjub, ditutup sama Allah. Kata-kata berlebihan untuk Nabi itu sangat tidak pantas. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Tidak bisa, tidak seujung kuku dengan apa yang sudah diperbuat oleh Nabi Muhammad untuk kita. Ketika kita hanya memuji Nabi, baca qasidah 1 jam, 2 jam, dikatakan berlebihan. Ini berarti betul-betul tidak tahu jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah bahas dalil dulu. Ini wong yang tidak tahu jasa Nabi. Dalilnya, alhamdulillah banyak. Ayah dari guru kami, itu Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu punya karangan satu kitab yang berjudul Al-Madhun Nabawi. Di situ beliau kumpulkan hukum-hukum, dalil-dalil untuk memuji Nabi Muhammad. Dan beliau kumpulkan penyair dari sahabat Nabi Muhammad. Syair-syair mereka yang dibaca di hadapan Nabi Muhammad. Isinya pujian untuk Nabi. Hasan bin Sabit, syair yang sangat terkenal. Wa ajmalu mika lam taraqattu ainun. Wa ahsanu mika lam talidin nisa'u. Wahai Rasulullah, engkau memiliki muka yang sangat indah. Kata Hasan. Lam taraqattun ainun. Muka indahmu itu tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Saking indahnya engkau ya Rasulullah, keindahanmu itu tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah, Allah ciptakan jauh dari kekurangan. Tidak ada kurangnya sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau wahai Rasulullah, ketika diciptakan itu atas kehendakmu. Memilih mau bentuk kepala kayak apa, tangan kayak apa gitu. Saking sempurnanya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ngomong, "Oh Hasan, kamu berlebihan. Musyrik kamu." Misalkan, "Kamu nganggap aku Tuhan." Tidak, Nabi senyum. Ini syair dilontarkan sama Hasan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi syair-syair yang lain. Nah, jadi syair itu kalau isinya bagus, kandungannya punya makna yang tinggi, berakhlak, apalagi di situ pujian untuk Nabi Muhammad, maka syair tersebut adalah syair yang bagus. Tapi tetap untuk Nabi tidak boleh belajar syair. Dan Allah jauhkan, bukan artinya tidak boleh haram, tidak, Allah jauhkan Nabi untuk belajar syair. Kenapa? Karena tadi Nabi membawa wahyu Allah, Al-Quranul Karim, agar tidak tercampur Al-Quran dengan selain Al-Quran. Nabi Allah tidak berikan beliau tidak diajarkan untuk membaca, untuk menulis, apalagi untuk mengarang syair agar jadi mukjizat. Bagaimana mukjizatnya? Begini kata ulama, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, orang yang tidak bisa mengarang, merangkai kata-kata, tiba-tiba ketika umurnya 40 tahun, datang bawa ucapan, kalam, omongan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang yang sastranya tinggi semua. Itu mukjizatnya di situ.
Kan mereka tahu Nabi dari kecil sampai besar. Tidak pernah ngarang syair, tidak bisa baca menulis, tidak pernah belajar. Tiba-tiba umur 40 tahun Nabi baca ucapan, kalam, omongan yang omongan tadi membuat mereka takjub. Yang omongan tadi mengalahkan mereka. Dan bukan hanya Nabi nyampaikan Al-Quran, Allah menantang mereka. Kalau kalian memang menuduh ini Al-Quran adalah karangan Muhammad, ayo coba karang seperti Muhammad mengarang Al-Quran. Kalian orang sastrawan, menguasai syair dan macam-macamnya. Kalau memang Al-Quran karangan Muhammad, berarti kan Muhammad sama dengan kalian. Ini tantangan dari Allah di dalam Al-Quran. Berarti kan Muhammad sama dengan kalian. Sama-sama manusia, sama-sama misalkan menguasai sastra Arab. Coba karang. Tidak ada satupun yang bisa mengarang seperti Al-Quran. Padahal mereka bisa membaca, mereka bisa menulis, mereka menguasai syair, tapi tidak bisa mendatangkan apa yang didatangkan oleh seorang laki-laki yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak menguasai syair. Ini dalil bukti bahwasannya apa yang disampaikan oleh Nabi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi tidak bisa mengucapkan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Akan tetapi kata Allah, yang disampaikan, yang diucapkan oleh Muhammad adalah dzikrun, peringatan, peringatan dari Allah. Wa Qur'anum mubin, dan Al-Quran mubin, yang sangat jelas sekali. Apapun yang kita inginkan, itu sumbernya ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran alhamdulillah cuma 30 juz, tidak panjang. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab suci terdahulu, Al-Quran yang paling tipis. Tapi kandungannya luar biasa. Kalimat dalam Al-Quran, misalkan cuman seperti ayat yang berbunyi walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian wahai umat manusia, di dalam hukum qisas ada yang bunuh kembali dibunuh, itu kan hukum qisas. Kata Allah adalah sebuah kehidupan. Ini kalimat hurufnya dihitung sama Imam Suyuti cuman 16 atau 18 huruf. Ayat yang berbunyi walakum fil qisasi hayatun. Tapi artinya, kandungannya, kalau mau dibeberkan, mau dijelaskan dengan kalimat Arab juga, itu hampir 2 baris. Bagaimana hukum kisos kok ada kehidupan? Kan kisos itu kan mati. Yang bunuh dibalas bunuh. Yang bunuh dihukum mati. Kok Allah katakan dalam hukum tersebut ada kehidupan untuk kalian? Nah, ini sama Imam Suyuti pernah dites sama beliau, dihitung cuma 16 atau 18 huruf ayat tadi. Tapi ketika beliau tuturkan, beliau jelaskan maksud dari ayat tersebut, itu hampir 2 baris. Saking dalamnya makna kandungan setiap ayat di dalam Al-Quran. Kita aja Pak, Masya Allah, nah, setengah jam, tidak terasa satu ayat. Setengah jam yang kita bahas cuma satu ayat. Dan ini kami tidak ngomong udah sempurna, tidak. Masih banyak yang kami tidak tahu, masih banyak yang tidak diucapkan. Untuk ayat 69, setengah jam satu ayat. Kadang ada ulama itu yang ngajar tafsir satu ayat itu sampai berminggu-minggu. Nah, cuma kita tidak mungkin lah berminggu-minggu satu ayat, ini kelamuan loh. Kapan selesainya tafsir? Ini kita surat Yasin ayat ke-69, hampir 1 tahun, sudah salah. Belum selesai ayat ke-69. Nunjukkan apa? Nunjukkan bahwasannya kandungan Al-Quran itu dalam.
Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah beliau ketika memuji Al-Quran, Al-Quran itu seperti lautan. Makin dalam, makin banyak hal aneh yang kita lihat. Dan tanazzul Al-Quran, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Al-Quran itu selesai turunnya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat sudah, sepakat, tidak ada lagi Al-Quran yang turun. Tapi pemahaman dari Allah untuk ulama dalam memahami Al-Quranul Karim itu tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat. Makanya jangan heran, yang ngarang kitab tafsir dari ulama ratusan. Apalagi misalkan dari ulama abad ketiga, abad keempat, abad kelima ngarang tafsir. Ulama dari abad sekarang atau abad ke-12, abad ke-14 juga ngarang tafsir. Tafsirannya berbeda, ayatnya sama. Artinya pemahaman yang Allah bukakan, yang Allah berikan untuk ulama abad-abad terdahulu, terkadang Allah berikan pemahaman yang baru untuk ulama di abad sekarang. Dengan teknologi yang baru, dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan sains semua macam-macam. Ilmu alam ini itu bisa dimasukkan di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Saking luasnya makna Al-Quran. Jadi kadang satu ayat, itu ada syekh dari Mesir, itu ngajar majelis taklimnya Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, satu ayat, itu kadang berminggu-minggu. Satu ayat, tak selesai-selesai. Saking banyaknya penjelasan di dalam Al-Quran. Nah, ini kata Allah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Nah, jadi Muhammad tidak bisa mengarang syair, yang diucapkan sama Muhammad adalah zikrun, peringatan dariku kata Allah, dan Quran, kitab yang sangat mubin, yang sangat jelas. Apapun yang kita inginkan ada di dalam Al-Quran. Apapun yang kita inginkan ada di dalam Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kitab yang sangat komplit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran pedoman kita, kita bisa istiqomah rutin dalam membaca Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tori, ada yang tanya?